Tidak melakukan seks atau ciuman, yaitu salah satu pacaran yang sehat. Dan menurut kami, seks itu dilakukan setelah menikah, bukan masih pacaran. Saya ingin bertanya, jika ada orang berbicara di depan Anda, masa kita pacaran tidak tanpa seks? Apalah artinya pacaran? Kalau pacaran itu ciuman perlu, bukannya perlu, tapi zaman sekarang kalau pacaran tidak ciuman tuh mustahil lah ya. Tapi kalau untuk hubungan seks itu nggak perlu. Dan juga wanita, saya mau ingatkan sebagai jangan pakai pakaian yang mengundang kaum pria. Kaum pria lemahnya di mata. Di kamar wanita nggak pernah ada gambar pria telanjang. Betul nggak? Tapi di kamar kaum pria banyak gambar wanita kurang baju, betul nggak? Kenapa kita belajar love, sex, and dating? Sebelumnya terima kasih buat bapak-bapak, ibu guru yang sudah membimbing murid-muridnya. Ini materi yang banyak orang bilang tabu. Udah pernah dengar belum materi ini? Love, sex, and dating udah pernah dengar belum? Dengarnya dari TV, sinetron ya kan? Akibatnya kalian bingung gitu ya. Nah, kenapa kita belajar ini? Saya punya data. Ini data langsung dari internet. Sekitar 30% remaja Indonesia, remaja itu siapa? Anak-anak SMA pernah melakukan hubungan seks bebas. Jadi kalau remaja Indonesia sekitar ada misalnya 10 juta, sekitar 3 jutaan pernah melakukan seks bebas. Dan 22,6% bukan pernah lagi, tapi ketagihan. Bayangkan. Kemudian ini seorang dokter di Jawa Barat mengadakan sebuah survei dari semua SMP dan SMU di Jawa Barat. Sekitar 40% itu melakukan hubungan seks pertama kali ketika mereka di bangku sekolah. Bisa dibayangkan. Jadi kita melihat bahwa kondisinya sudah demikian luar biasa. Nah, menurut para ahli, salah satu alasan mereka melakukan hubungan seks karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang tepat dan benar tentang seks. Mereka mendapatkan pengetahuan itu dari teman-teman, dari orang lain, dari televisi, dari koran. Dan beredarlah mitos-mitos atau hal-hal yang belum tentu benar. Mereka berani melakukan seks. Pertama, ada mitos, perempuan tidak akan hamil kalau melakukan hubungan seks pertama, kalau dia lompat-lompat. Karena anaknya turun katanya. Terus tariknya. Kemudian ada lagi mitosnya, kalau cuman-cuman nggak dosa. Apalagi raba-rabaan. Kan semua orang begitu. Semua diawali dari perkara kecil. Dan ada satu data terakhir sebelum kita masuk. Ini saya ingin kasih kita belajar tentang satu data yang mengerikan yang saya dapatkan dari internet. Perhatikan baik-baik. Perilaku remaja di Jakarta. Dari sekitar beberapa ratus orang remaja Jakarta di survei, yang pacaran cuman ngobrol itu 97% perempuan, laki-laki 94%. Nah, yang berciuman pipi itu 43% perempuan, laki-laki 38%.
Maaf, yang meraba-raba dada itu nggak banyak, 5,8%. Yang melakukan hubungan seks 2%. Remaja Jakarta itu remaja yang paling gampang menerima informasi aja 2%. Jadi gini, ada kecenderungan semakin terpencil satu wilayah, semakin besar hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Karena tingkat pendidikan mempengaruhi anak-anak remaja untuk dibohongi. Orang Jakarta sekarang mungkin berpikir seks bebas, mereka juga ketat, tidak sembarangan. Jadi kalianlah yang hari-hari ini menjadi sasaran kuasa gelap untuk dihancurkan lewat seks bebas. Kita mau tanya jujur yuk, fair-fairan ya, kan keterbukaan awal pemulihan. Yang sudah pacaran boleh angkat tangan. Guru-gurunya tolong jangan diskors ya, ini kejujuran. Yang sudah pacaran angkat tangan tinggi-tinggi, nggak usah malu-malu. Jangan, wih dahsyat, tepuk tangan buat yang pacaran. Kesalahan orang tua dan kami tidak mau mengerti dunia anak muda. Ketika kalian pacaran kami larang, dosa. Om waktu pacaran naik sepeda di hutan, cuma norek karet. Kalian pacaran pakai internet, pakai Facebookan, dosa. Yang pacaran dengan sehat, karena pacaran itu sebetulnya sehat. Cuma setan bikin kalian jadi rusak. Materi kita katakan love, belum disuruh seks, cepet banget sih. Sabar. Love, sex, and dating. Cinta, seks, dan pacaran. Tanya kiri kananmu, love, sex, and dating. Disingkat LSD. Pelajaran tentang love, sex, and dating merupakan hal yang harus diberikan oleh gereja, karena dalam era globalisasi di mana era informasi telah masuki era budaya, hal ini tentang love, sex, and dating ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Kalau bukan dari sumber yang tepat, itu bisa menimbulkan salah paham, kayak gosip, kayak tadi contoh. Salah satu yang paling gampang gini, saya pernah menangani seorang anak remaja. Saya nangis ketika menanganinya. Dia dibohongi oleh seorang pria yang sudah punya istri. Dibawa ke hotel. Dan pria ini punya istri di luar Sintang. Dia cerita, pertama kan saya dicuriga, kok lain, biasanya aktif ke gereja, sekarang kalau murung. Bilang, kamu diapain? Aku diraba-raba, Om. Apanya? Atasnya, Om. Terus, kamu gimana? Ya, orang kalau sudah beristri kan jago. Terus kamu diapa? Aku dibawa ke hotel, Om. Karena aku pikir kalau begitu nggak hamil. Syukur dia masih bertahan untuk tidak menyerahkan keperawanan. Kenapa seperti itu? Anak ini nggak pernah pacaran. Sekali dapat cowok yang sudah menikah, oh jago itu, habislah dia. Untung aja Tuhan pulihkan dia. Hari ini dia dipakai Tuhan juga, luar biasa. Saya pikir kalau Tuhan masih sayang kita, dia bisa jaga. Sekarang tinggal kita, mau jaga nggak? Lihat di Facebook, anak gadis kabur dengan pacarnya. Bayangkan, ini orang tua, guru-guru harus belajar teknologi supaya anak-anak juga jangan asal bohong aja. Saya belajar teknologi supaya anak remaja kalau ngomong denganku nyambung. Om ngerti di itu nggak? Download apa? Tuh ngomong jorok, download itu. Ih, pendeta gaptek. Lanjut. Gereja tidak boleh menganggap tabu untuk mengajarkan tentang love, sex, and dating, karena jemaat harus mendapatkan pemahaman yang benar dari sumber yang benar. Pemahaman yang benar tentang love, sex, and dating akan memberikan satu pola pikir yang benar. Gereja, maka itu kami terpanggil untuk memberikan materi ini. Saya ngeri lihat anak-anak pacaran. Saya sering naik mobil malam. Kalau ke Singkawang itu di pinggir pantai Kijing itu bukannya tukang jualan, anak muda pacar, nggak ada nenek-nenek, Nenek-nenek nggak ada, anak muda, berpelukan cuek. Itu kita mobil udah senter masih. Bukan hanya di situ, di jembatan Semuntai. Malam-malam kita kadang-kadang nyampe sana sekitar jam 3. Motor, nyik, cewek, nguk, piting-pitingan. Hilang nggak? Itu jalanan umum. Sampai kami kadang-kadang harus berhenti karena depan ada truk atau apa. Jadi cuek aja dia. Buset.
Karena kenapa? Gereja bilang ngomong seks itu dosa, seks itu kudus. Amin. Pernah nggak dengar pendeta ngomong seks di gereja? Pernah nggak sharing sama hamba-hamba Tuhan tentang seks di gereja? Nggak pernah kan? Kalian tahu seks dari mana? TV, sinetron, hamil. Hah? Apa? Telat. Betul nggak? Telat apanya? Kalau telat bayar uang sekolah, sekolah yang marah. Ini telat apanya? Itu yang belakang melotot aja tuh. Apa maksudnya itu? Kita bicara love. Katakan love. Tanya kiri kananmu. Jesus love you. Supaya kalian gak salah sangka. Kalau pas sebelah cewek gini, I love you. Oke. Untuk memahami makna cinta secara utuh dalam kerangka yang pasti, susah. Mendefinisikan cinta itu susah. Saya mau tanya hari ini, yang sudah pacaran boleh angkat tangan. Jujur aja, ayo, jujur. Weh, supaya pacarmu tahu engkau nggak selingkuh. Yang pacaran udah, salaman dulu. Kau sudah pacaran? Pacarmu berapa? Saya baru pacaran 2 kali dan yang pertama 10 bulan, yang keduanya cuma sekitar 1 minggu. Kita nggak akan mengorek lebih dalam. Saya mau tanya, menurutmu definisi cinta itu apa? Cinta kalau menurut saya secara duniawi itu seperti sesuatu yang bisa, kalau ada terjadi kesalahpahaman bisa menyebabkan nafsu. Tetapi kalau menurut saya secara firman Tuhan, cinta itu adalah seperti hukum yang terutama, yaitu seperti kasih, iman, dan pengharapan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Itu kan pemahaman satu orang. Sekarang kelompok sini. Menurutmu ladies, what your definition about love? Menurutmu apa definisimu tentang cinta? Cinta mungkin tidak hanya diberikan kepada pasangan, tetapi cinta bisa diberikan kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sini ada yang mau maju nggak? Menatapku dengan tegang, seakan-akan aku tukang akan eksekusi. Perempuan, udah punya pacar? Belum. Belum satu. Udah punya pacar? Nggak ada yang mau jujur ya? Siapa? 2. Buset. Senangnya dalam hati. Oke. Nggak, kita fair aja. Nggak usah maju lah. Menurutmu cinta itu apa? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Itu cukup? Iya, cukup. Thank you. Sebelah sini biar cepat. Menurutmu cinta itu apa? Cinta tuh? Cinta itu? Cinta apa menurutmu? Jangan ketawa lah, gue tembak nanti kau. Apa cinta itu? Cinta adalah perasaan yang saling mengasihi dan menyayangi di antara semuanya. Oke, tepuk tangan. Cinta adalah perasaan saling mengasihi dan menyayangi. Intinya begini, cinta bicara soal perasaan, betul? Dan perasaan ini tidak bisa didikte orang, betul? Kita lihat definisi cinta. Alkitab, kita ambil Alkitab karena kita orang Kristen, dasarnya Alkitab. Jadi nggak usah yang lain dulu lah. Cinta eros itu cinta birahi, cinta filia itu cinta persaudaraan, storge itu kasih antar anak dengan orang tua, agape cinta ilahi. Saya mau tanya, dari keempat cinta ini yang paling penting mana? Salah, semua penting. Kalau kalian nggak punya cinta eros, nggak usah pacaran. Betul? Kalau kalian nggak punya cinta filia, saudara kalian berantem terus. Aku mah cuma eros, kau apa? Aku ini, nggak bisa. Storge. Kalau kalian nggak punya storge, bagaimana bisa mengasihi orang tuamu? Betul? Agape. Tapi dari keempat cinta ini sebetulnya memiliki fungsi masing-masing di kehidupan. Jadi nggak ada yang paling penting. Kecuali di sini emang ada niat yang nggak mau nikah, jangan punya eros. Tutup matamu sekolah. Tidak Tuhan. Cowok ganteng. Tidak Tuhan. Dalam nama Yesus, keluar kok cowok ganteng. Itu orang menolak berkat.
Jadi singkatnya seperti ini, cinta itu bicara perasaan, betul kan? Perasaan apa? Perasaan antar cinta birahi. Itu cinta birahi perlu. Kalau nggak ada cinta birahi, kalian nggak mungkin ada nongol di dunia ini. Papa mama punya cinta birahi, dan kalian hanya jadi hasilnya. Saya hasilnya. Apa papa mama pas pengantinan cuman ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu, nggak akan keluar kalian. Tuhan bilang gini, daftar tunggu waiting list mau hadir di dunia. Ku kasihi kau dengan kasih. Filia, persaudaraan. Paulus bilang apa? Saling mengasihi. Artinya apa? Kita harus saling mengasihi sesama saudara kita. Lebih mudah mengasihi orang yang membenci kita atau mengasihi kita? Kalian tahu nggak? Kalau kalian percaya bahwa nilai-nilai Kristus paling tinggi, seharusnya kalian lebih mudah mengasihi orang yang membenci kita. Karena disitulah kuasa Allah nyata. Amin. Yang putus cinta, kalau cowok mau pacaran lagi, nggak usah sedih, nggak usah norak, pacaran lagi nggak usah. Tenang saya, Tuhan berkati mantan pacarku. Kalau cowok mau pamer, dan gini, jijai deh. Kita bicara cinta, kita bicara cinta dulu. Ketika Tuhan menciptakan manusia secara sempurna, Tuhan juga telah memberikan keempat jenis kasih ini, betul kan? Nggak percaya sih. Sehingga setiap manusia harus mengaplikasikannya dalam kehidupan secara sempurna. 4 kasih ini diberikan buat kita. Itulah sebabnya orang tua, papa mama tidak boleh mencintai anaknya dengan cinta eros. Tapi hari-hari ini sudah semakin gila. Ada bapak makan anak gadisnya, ada mama kawin sama anaknya. Mau jadi apa dunia ini? Nanti anaknya manggil apa? Manggil mama salah karena dia nenek. Manggil bapak juga salah karena dia kakek. Bayangkan. Incest itu Alkitab sudah larang. Enggak boleh cinta itu ditempatkan dengan posisi yang salah. Maka itu kalau kakak adik, ini usul saya, kalau kalian sudah umurnya yang perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah ngomongnya, udah timbul buah apel keselaknya, tidurnya pisah. Jangan ngegabung terus. Setan itu paling suka dengan yang dempet-dempet. Ini kakakku kok. Kakak. Malam-malam mati lampu. Ya. Maksudnya gelap. Perasaan cinta atau kasih merupakan anugerah Tuhan sehingga setiap manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya. Dengan adanya cinta kita bisa saling bergaul. Ya. Kemudian cinta kasih harus direfleksikan dalam setiap jenis hubungan yang tepat. Ingat tadi saya katakan, penyimpangan 4 jenis cinta ini menjadi abnormal. Tuhan gak pernah ciptakan bencong, setuju? Kenapa ketawa? Tetapi kita harus mengasihi orang bencong. Kemarin saya mendapatkan sebuah pengalaman indah. Saya ditegur Tuhan. Dan tanggal 16, 17 ini saya akan ke gereja tersebut. Ada sebuah gereja namanya, kebetulan dari GBI, dia melayani para waria, tahu bencong? Dia menjangkau para waria. Dia ajak waria itu diskusi tanpa memperributkan masalah dia laki atau perempuan. Tapi ketika para bencong terima Tuhan Yesus Kristus, mereka nangis sungguh-sungguh. Ada yang kembali ke laki-laki. Tapi itu butuh waktu. Kemudian ini gereja juga gila lagi. Dia bersihin orang gila di daerah Banten. Di tiap jalanan ada orang gila, diambil. Wah, kalau ada dia abun hilang. Semua hilang. Benar. Ambil, didoakan. Sudah ada 6 orang gila yang sembuh. Dan ada 3 orang gila yang non-Kristen bertobat terima Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang lebih ekstrim lagi, mereka melayani para pelacur. Pelacur tau malam-malam. Tapi laki-laki jangan ikut. Oh, aku ikut, nggak boleh, bahaya nanti. Nanti mantan pelanggan dimarahin. Dan banyak pelacur bertobat. Mau lihat Tuhan nggak? Lihat Tuhan itu bukan di orang kaya, tapi di orang-orang yang terbuang. Saya kritik gereja-gereja yang terlalu sibuk cari orang kaya. Sementara orang miskin, orang gila, bencong nggak pernah dilihat. Karena kalau orang miskin keluar gereja, puji Tuhan, mengurangi diakonia. Orang kaya masuk gereja, haleluya, menambah kas. Sebetulnya saat kita memberkati sesuatu yang tidak bisa mengembalikan kepada kita, Tuhan yang membalas. Amin. Anak muda Kristen jangan pelit.
Kata seks di kamus bahasa Inggris itu bukan bicara hubungan, tapi bicara jenis kelamin. Betul? Nanti kalau kalian keluar negeri, ditanya gini, what your sex, sir? Ih, najis deh, amit-amit deh. Ih, norak. Karena kita udah ketahuan gobloknya. Seks itu jenis kelamin. Ngerti nggak? Male or female. Seks. Hi. Astagfirullah. Tuhan, tolong. Ini petugas bea cukainya jorok. Seks itu artinya itu jenis kelamin. Om, saya tanya baik-baik. What your sex? Male or female? Jangan salah sebut. I don't know. I'm female or male or female? What your sex? Jujur. What your sex? Female. Jangan male. Ntar gini. I'm female. Ya nanti. Seks itu pada awalnya memiliki makna jenis kelamin. Namun saat ini kata seks lebih cenderung kepada hubungan kelamin. Seks bukanlah hal tabu karena Alkitab sendiri berbicara secara jelas dan tegas tentang seks. Seks itu tidak dosa sepanjang dijalankan sesuai firman Tuhan. Lihat pandangan Alkitab tentang seks. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, dia ciptakan pertama laki-laki dan perempuan. Berarti yang pertama dia ciptakan itu seks juga diciptakan. Iya enggak? Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki angkat tangan. Ngaku dengan jujur. Yang enggak angkat tangan setengah-setengah. Nah, kan langsung berdiri. Yang perempuan angkat tangan, ngaku dengan jujur. Silakan. Tanya kiri kananmu. What your sex? Nah, kalau pikirannya bagus kan ngomongnya enak kan? Kalian merasa jijik nggak? Enggak kan? Karena apa? Kita dalam suasana rohani. Walaupun yang main keyboard rohana. Dengan tugas masing-masing pria dan wanita, fungsinya dalam struktur keluarga itu beda. Nggak mungkin pria hamil. Mak, aku hamil. Wanita bisa mengerjakan pekerjaan pria, tapi belum tentu pria bisa mengerjakan pekerjaan wanita. Setuju? Maka dari itu wanita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menderita lebih banyak. Survei membuktikan bahwa wanita punya daya tahan terhadap sakit itu lebih kuat dari pria. Wanita punya kemampuan bertahan dalam kesusahan lebih kuat dari pria. Dalam ilmu survival, bertahan hidup, wanita lebih kuat untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim tanpa makanan, minuman, pengharapan dibandingkan pria. Sebab itu wanita lebih banyak menderita pakai perasaan. Ih, itu cowok rasanya lirik aku dong. Padahal cowok itu matanya jereng, gini kan? Lirik mana? Kiri kanan salah. Ih, itu perasaan guru sentimen deh. Perasaan. Maka itu perempuan seringkali gampang jatuhnya karena perasaan. Ya enggak? Udah tahu tuh cowok nyakitin, tetap dia cinta. Kayak ayam kena apa gini, kocok. Allah adalah pencipta seks. Ia menciptakan nafsu manusia bukan untuk tujuan menyiksa, melainkan untuk memberikan kenikmatan. Seks itu wajib dinikmati setelah orang menikah. Setuju? Alkitab berkata Kejadian 1:28, menikah itu diberkati dulu, baru beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu, baru diberkati. Pengantin masuki ruang ibadah. Bukan pengantin, drum band. Pendeta serba salah, dilayani susah, nggak dilayani kasihan kan? Maka itu anak gadis kuncinya tuh di kalian, bukan laki-laki. Laki-laki bisa buntingin kalian tergantung kalian. Ada cewek-cewek yang memang geteknya minta ampun. Sun. Ada. Nggak percaya, lihat di Facebook. Wih, genit-genit deh. Aku rindu kamu, aku membayangkan kamu. Buset. Ih. Di sini nggak ada amin.
Enggak ada yang ketahuan. Kejadian 1:28, Tuhan menghendaki hubungan seksual sebagai amanat agung, tanggung jawab manusia. Seks itu suci kalau dilakukan dalam pernikahan. Pernikahan apa? Maaf saya mau katakan, bukan pernikahan kampung, adat, tapi pernikahan gereja. Karena yang membuat orang bisa berhubungan seks secara benar adalah berkat dari Tuhan. Jadi gimana yang sudah menikah di kampung? Datang ke gereja, diteguhkan. Amin. Jadi kalau kalian mau nikah, apapun kata cowok itu atau cewek itu, aku harus nikah di gereja dan pertahankan kekudusan supaya kalian jalannya tegap. Kok nikahnya bulan Juni, kok Desember sudah melahirkan? Lu itu paket kilat. Jelaslah bahwa hubungan seks antara pasangan yang telah diberkati dalam pernikahan menjadi suami istri dalam pandangan Tuhan bukanlah dosa atau hal yang menjijikan, tetapi merupakan harus anugerah yang harus dinikmati. Seks itu anugerah, pernikahan itu butuh seks, tapi seks jangan dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah. Kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, hancur. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, maka iblis memanipulasi dan menjadikan seks sebagai senjata untuk membuat manusia berdosa. Iblis telah menjadikan seks sebagai senjata ampuh. Perhatikan baik-baik. Siapa di sini yang jujur aja, yang pernah buka website porno? Saya pernah buka. Dan saya jijik liatnya. Nggak apa-apa, laki-laki wajar, saya hargain. Tepuk tangan untuk orang-orang yang jujur. Ada 16 juta lebih situs porno. Betul? Dan situs itu bisa diakses dengan gampangnya karena sekarang teknologi memungkinkan orang bisa melakukan. Dan survei di Kompas hari ini 30% pegawai di kantor ketika jam kosong buka situs porno. Bukan hanya anak remaja yang suka, tapi orang-orang kantor juga buka. Ini survei di Jakarta. Pokoknya lihat gini, kalau seorang anak muda di depan laptopnya atau komputernya matanya begini, ininya naik turun, tangannya begini, biarpun ini gempa, tsunami, dia tetap begini. Zoom, lihat apa yang dia lihat. Dan hacker atau pembuat virus paling suka menyisipkan virus di situs spam. Spam itu di mana? Porno kan? Saya pernah terjebak dikirimin sebuah spam. Saya pikir judulnya rohani, pas klik, buak, buak. Yang udah nikah aja begini, apalagi yang belum nikah. Wah! Setan itu kerjaan setan, dan senjata setan yang paling ampuh hari ini selain putus asa, ketidakpercayaan adalah seks. Anak-anak muda gini kalau lagi begini semangat. Udah, saya sering melihat ketika mereka belum jatuh dalam dosa seks, mereka pelayanan semangat, betul nggak? Mimpin pujian semangat, ngomong tentang kekudusan semangat. Tapi ketika jatuh dalam dosa, pasti nggak bisa apa-apa. Mau ngomong apa? Pacaran jangan ciuman, lu sendiri. Pacaran lu sendiri. Hati-hati. Sebagai gembala, hatiku sering menangis ketika mendengar keluhan-keluhan. Om, apa? Kenapa? Aku udah gak perawan lagi, Om. Kok bisa? Ya bisa lah, Om. Masih syukur dia mau datang ke pendetanya dan sharing. Dan saya bilang gini, ada yang pernah menggugurkan kandungannya. Kenapa kamu begitu? Habis ceweknya suruh terusin, Om. Kaunya, ya aku terusin, Om. Otakmu. Dia gugurkan kandungan. Kami doa, kami pulihkan dia menang. Hari ini mereka jadi orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Ketika orang mau pulih, dipulihkan. Tapi jujur loh ya, jangan udah begitu buat lagi. Itu bikin malu. Gampang ya, bikin lagi ada pendeta. Bohongin pendeta dosanya gede, tuh lo. Segede apa? Segede anugerah Tuhan. Udah tegang duluan. Tadi yang angkat tangan bohong gimana, Om? Itu tergantung kalian lah. Allah itu mengatakan seks itu kudus, tapi setan memakai gila. Saya kalau lihat di internet itu macam-macam berita tentang seks itu. Saya lihat di okezone.com itu Jenny Cortez katanya gambar porno itu termasuk 4 terbesar yang sering dilihat. Betul nggak? Situs-situs Kristen itu kalah banyak oleh situs-situs porno. Anak-anak muda, engkau punya Facebook, punya internet bukan untuk nyelonong ya.
Cewek bilang, ih apa sih situs porno? Lihat, nanti berdosa. Lanjut. Telah terjadi pemutarbalikan kebenaran tentang seks. Seks adalah sarana untuk kesenangan sehingga dapat dilakukan dengan siapa saja. Betul nggak ini? Salah. Satu istri, satu suami, seumur hidup. Lihat film bule. Film-film Amerika itu mengajarkan seks bebas loh. Ya nggak? Ketemu, cerok. Begitu, keluar pisah. Akibatnya apa? Seks itu seperti kayak makan. Lagi pengen mau, lauknya apa aja boleh. Seks itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang disahkan oleh gereja. Jadi nggak boleh yang pacaran kayak asbak ceweknya. Pacar dengan ini sikat, dengan itu sikat, dengan ini sikat. Nanti kalau hamil hidungnya dari si A, matanya dari si B, dari si C. Ketika soalnya karena variasi. Dia bukan milikku, bukan milikmu. Kalau sudah gitu mau apa? Saya ngomong begini kepada anak-anak gadis, saya mengasihi kalian dalam kasih Tuhan. Istriku dengan aku pernah melayani di sekolah Alkitab. Ada seorang gadis pernah hampir ditiduri oleh pacarnya. Dia menjerit, dia udah dibuka semuanya. Dia nangis. Tolong om, kami tangani. Pak Erastus suruh kami tangani. Kami sering menangani anak-anak muda, sering. Dan penyakit utamanya biasanya ketika pacaran, seks. Ini lagi seger-seger kan, pelayanan lompat-lompat. Udah seks. Kenapa? Nggak enak sama Tuhan om. Benar. It is a fact. Ini fakta loh. Yang cowok sekali nyoba seks, ketagihan kalian. Dan saya terangkan lagi nih, sikat, sikat, sikat. Seks adalah hak asasi setiap manusia sehingga berhak dilakukan setiap orang walaupun tidak dalam atau belum terikat lembaga perkawinan. Ini ajaran humanisme orang barat. Seks itu hak asasi manusia, boleh siapa saja. Karena itu hak asasi manusia. Tuhan tidak pernah berbicara seks itu dilarang sepanjang dalam pernikahan. Amin. Tapi kalau tidak menikah, mau hak asasi kayak hak apa-apa, tidak boleh, apapun alasannya. Setuju? Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Wah, harus setuju. Seks adalah bukti cinta. Ada. Nah, ini penyakit orang pacaran di sini. Do you really love me? Sungguh kau cinta aku? Benar. Tutup matamu. Kenapa? Ceweknya budak. Wanita lemahnya di sini. Nanti kita akan belajar. Seringkali laki-laki pakai kata ini. Hei laki-laki jangan kurang ajar ya, udah belajar ini jangan gini. Kau cinta aku enggak? Peluk aku naik motornya lebih erat. Kebetulan cewek ini atlet binaraga. Dan sang cowok berkata, jangan keras-keras. Aku bukan barbel. Hati-hati ya cewek-cewek. Cowok-cowok juga jangan dikit-dikit main sikat ya. Cinta itu adalah satu sifat untuk menjaga pasangan kita tetap kudus. Amin. Nanti saya beritahu bagaimana nikmatnya pernikahan dalam kekudusan. Muji pria, kalau peda nggak kuat jatuh. Nggak jatuh keterusan. Hati-hati pria-pria. Jangan setiap sesuatu yang indah itu kau bilang berkat. Jadilah kehendakmu Tuhan. Jangan. Tapi doamu ganti. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab engkau yang empunya. Jangan Tuhan. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapak. Harusnya lepaskanlah kami dari yang jahat. Saya nggak bilang itu gampang. Di Alkitab hanya satu orang yang bisa lolos tercatat dari dosa seksual. Siapa namanya? Siapa namanya? Yusuf. Ucup. Si Ucup. Ucup digoda tante Potifar. Ucup. Ucup. Kalau zaman sekarang, tante. Ucup jangan dulu, go away. Sekarang, tante.
Simpson jatuh, Daud jatuh. Daud yang orang hebat aja bisa jatuh. Kurang kerjaan siang-siang lihat. Ya ampun, Batseba. Daud loh. Nanti kita akan belajar gimana menghindari dosa seksual. Pacaran tanpa seks ketinggalan zaman. Betul atau enggak? Kau yang jawab perempuan. Kita harus mengerti bahwa inilah fakta yang terjadi di anak muda. Dan saya percaya ada orang yang berpendapat sama seperti ini. Kalau forum seperti ini kan butuh keberanian untuk jujur, betul nggak? Banyak anak muda berkata gini, pacaran tanpa ciuman kuno, setuju? Betul, saya setuju, itu fakta. Tapi dalam firman Tuhan itu tidak benar. Fakta yang beredar hari ini adalah seks itu menjadi sesuatu yang sangat gampang, sangat murah, sangat tanpa perlu merasa berdosa, kita bisa lakukan itu dengan gampang. Maka itu korbannya adalah orang-orang muda. Enggak mungkin nenek-nenek seks bebas, susah. Ada cari nenek. Itu cowok kabur masjid. Yang muda-muda begini biasanya yang diincer. Maka itu, betul nggak pacaran tanpa seks bebas itu ketinggalan zaman? Tanpa ciuman, di lingkungan kita pasti bilang betul. Nggak ada rasa malu lagi. Dulu zaman kami dulu, ini dulu bapaknya udah sekarang apa kabar ya nggak boleh pulang jam 9, lewat jam 9 ya. Ya jam terlambat udah gemeter. Sekarang ya kan dibilang nggak boleh pulang jam 9, jam 10 boleh, 11 boleh. Ini terjadi. Lanjut. Penyimpangan seks merupakan dosa. Perhatikan, pada masa kini seks dieksploitasi menjadi komoditi yang amat disukai sehingga seks menjadi sesuatu yang biasa ditemui dalam berbagai media massa, film atau lainnya. Pernah mendengar kata Maria Ozawa? Siapa yang tahu Maria Ozawa boleh angkat tangan? Laki-laki yang tahu kebanyakan kan? Maria Ozawa adalah Perdana Menteri Jepang, betul? Betul? Siapa dia? Bintang film porno kan? Kenapa film Indonesia hari-hari ini judulnya aneh-aneh? Saya lihat di 21, saya sedih. Semua film Indonesia hari ini rata-rata mengumbar seks bebas. Film-film kita seks bebas. Artis bilang gini, kenapa Anda berani merangkang itu? Ya karena tuntutan skenario. Kita kan profesional. Kalau skenario itu kita lakukan. Namanya kerjaan. Buset. Di film-film Amerika, artisnya pakai salib, betul nggak? Tapi kelakuannya mendukacitakan salib. Jangan bangga kau pakai salib, tapi kelakuanmu bikin malu salib. Saya rindu anak-anak muda di Sintang ini tidak terjebak dengan gaya hidup orang kota. Lanjut. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini kiat untuk kita terhindar dari dosa seks. Yang pertama, menjauhkan diri dari sesuatu yang bersifat pornografi. Dulu zaman kami itu ada buku-buku porno. Zaman dulu tuh kami cuman lihat seks itu, belajar seks itu dari buku-buku porno. Tahu? Sekarang dulu kalau baca tuh satu buku 20 orang karena miskin. Giluran. Yang terakhir tuh yang paling parah. Kenapa? Udah pucak tuh buku. Apa hurufnya digini-ginikan. Tapi hari ini setiap orang bisa mengakses situs porno tanpa harus malu. Lihat di warnet-warnet. Kenapa warnet-warnet itu tidak pakai firewall untuk menghadang situs porno? Karena disitulah kehidupannya. Ya enggak? Ya enggak? Satu warnet, berapa orang yang main game, berapa orang yang sungguh-sungguh ngetik, berapa orang yang minum porno. Makin malam makin ramai. Artinya apa? Justru sekarang warnet yang laku tuh warnet yang ada kamar tersendiri. Iya enggak? Di situ pacaran. Bisa dibayangkan. Jogja itu hampir 80% gadis-gadis mahasiswi sudah seks bebas. Maka tuh ketika anak-anak dikirim ke Jogja, saya berdoa, Tuhan tolong anak-anak. Saya lihat di Jogja itu dipanggil Om. Kami tuh pertama shock, Om, kenapa? Pacarnya mandi, cowoknya masuk di depan kami lagi ngobrol gini. Keluar nggak ada rasa malu.
Ini pekerjaan setan. Ketika orang tidak lagi malu terhadap dosa, dia akan hancur. Ya, ingat ya. Yang hari ini punya buku porno, suka situs porno, cobalah belajar di depan internet. Tuhan, tolong aku ketika aku ngetik Tuhan, tidak yang aneh-aneh. Saya pernah beli HP second Nokia 6630. Yang jual juga nggak tahu, jualnya itu orang baik, cinta Tuhan. Baru datang langsung saya beli second. Saya tahu, saya buka di Reel One. Tahu, ada 3 film porno. Secara daging, saya ingin melestarikan itu. Ya benar. Tapi hati kecilku bilang gini, hapus. Ketika saya katakan delete, suara bilang gini, goblok, nggak ada yang tahu. Benar, nggak ada yang tahu kan kau? Simpen aja diam-diam. Tapi 3 itu saya hapus. Besokannya sukacita mengalir. Nah, jangan coba-coba. Berhati-hati dalam pergaulan. Jangan pernah coba-coba untuk mencoba. Jangan. Seks, narkoba, semua itu karena mencoba. Ketika mencoba, ketagihannya minta ampun. Setuju? Kemudian, hati-hati pergaulan. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang sebaik apapun kalau pergaulannya buruk itu tetap hancur. Dan rata-rata usia kalian lebih dengar orang tua atau dengar teman? Teman. Pak Guru, kita mau jujur nggak apa ya? Lebih dengar guru, teman atau orang tua? Jangan, tenang, saya lindungi kau. Jujur gak Pak? Iya jujur, tenang aja. Lagi pertanyaannya. Kau lebih dengar guru, teman atau orang tua? Teman. Jujur lah. Teman suruh beli motor, kau ngambek orang tua guling-gulingan kan kau? Lebih dengar guru, teman atau orang tua? Nggak apa-apa, kita dalam keterbukaan. Orang tua. Orang tua masih ada yang hidup ini sini. Teman, guru, orang tua? Orang tua. Kelompok ini kelompok orang baik-baik. Teman, guru, orang tua? Teman. Teman, guru, orang tua? Orang tua. Orang tua. Katanya cewek kan? Teman, guru, orang tua? Teman. Rata-rata anak-anak yang dari kampung, desa, tinggal di kota, jauh dari orang tua. Yang jadi penasehatnya siapa? Dan kalau teman itu baik, dia baik. Teman itu buruk, dia buruk. Nggak punya motor, suruh bapak di kampung jual tanah yang tinggal sepetak. Beli motor uang muka, nggak ada cicilannya, dikembalikan lagi, dia curi. Yang perempuan nggak ada duit beli pulsa. Ikuti aku aja, kau tahu kenapa aku kaya? Gampang, kita punya modal. Punya Alkitab? Punya. Punya HP? Punya. Ada Alkitabnya? Tidak ada. Ada. Udah baca Alkitab? Pernah. Pernah nggak temukan kata-kata berpacaran di Alkitab? Enggak pernah. Maka Yusuf pacaran, nggak ada kan? Memang di Alkitab nggak ada istilah berpacaran. Karena tradisi Yahudi tidak, perhatikan baik-baik, tradisi Yahudi itu tidak ada pacaran. Tapi kenapa kita bisa pacaran? Karena pacaran adalah salah satu fase terpenting sebelum orang masuk pernikahan. Kekristenan tidak pernah mengenal pernikahan sirih atau pernikahan kunyit atau pernikahan apa. Kekristenan tidak pernah mengenal monogami atau poligami. Kata apa? Si Ahmad Dhani, aduh senangnya. Mbah Syekh Puji juga nggak dikenal. Kekristenan cuma kenal 1 istri untuk 1 suami. Maka dari itu pacaran itu penting, karena di pacaranlah kalian menentukan langkah hidupmu. Banyak orang di pacaran tutup mata terhadap semua kejelekannya, padahal di pacaranlah orang harus membuka mata selebar-lebarnya terhadap kejelekan, keburukan pacarnya. Karena ketika engkau menikah, engkau harus tutup mata terhadap semua keburukan kekurangannya. Setuju? Tanya yang udah menikah, tanya, Bu, pacaran dengan nikah beda nggak Bu? Beda. Beda. Kalau pacaran hujan, yang hujan turun lagi. Nggak ada payung, tenda. Udah nikah, Pak hujan, jalan aja. Bedak luntur, jalan aja lu, genit amat sih gitu aja kan lu.
Sebelum masuki pacaran, biasanya seorang gadis atau pemuda mulai mencari-cari yang akan menjadi pacarku. Ini biasa. Apalagi dalam sebuah kelompok udah punya pacar, betul nggak? Salamin dong buat temen lo. Iya. Bilang salam dari gue ya. Iya. Bilang aja, dia baik sama gue loh. Si mak comblang, kicik. Dia salam. Apa? Uang jasa. Salam. Dibalas, bilang juga dia salam. Kicik. Akhirnya jadi. Comblangnya kan nggak kebagian, dicari lagi. Cariin gue dong. Yang mana? Temannya dia. Wah, jadi begiliran gitu. Pacaran. Ada beberapa petunjuk yang nampak seseorang pemuda tertarik pada lawan jenisnya. Jadi kita perhatikan. Nih, ini ilmu psikologinya. Supaya kalian tahu ada cowok naksir kalian atau ada cewek naksir kalian. Yang pertama, dadanya membusung. Tapi bukan dibuat-buat. Yang kerempeng gimana? Tetap bisa membusung. Bagi pria, ketika ia memandang seorang wanita menarik hatinya, secara sengaja terjadi pengencangan otot-otot perut. Tapi jangan gini, dadamu mana? Enggak, jangan. Ini untuk pria. Pria, saat engkau mulai melihat seorang gadis yang membuat engkau tertarik, kau bilang mulai gini. Ingin tunjukkan, ini kejantananku. Hai. Enggak. Betul enggak cowok-cowok? Di depan cewek tertaksir ingin tunjukkan, ini loh aku. Betul enggak? Biarpun kau tulang tengkorak semua, tetap kau bilang gini, ini loh aku. Kan ada baju, betul enggak? Zaman dulu cowok-cowok buka kerak gini, tengkorak. Dadanya membusung. Perempuan enggak. Perempuan bukan soal dada, wajah nanti. Betul enggak ketika kau naksir pertama kan? Kan enggak, maaf salaman enggak begini. Halo apa kabar? Gini. Halo apa kabar? Tanpa dibuat-buat. Pulang dari sini yang buat-buat ketahuan. Yang gitu. Kenapa? TBC. Ada sebuah respon. Refleks. Itu nggak usah diajarin, pasti terjadi. Kontak mata, ini yang paling gampang. Mata itu berbicara banyak hal. Orang bohong, orang nipu, orang apa tuh di mata. Sinyal tanda paling kuat adalah kontak mata. Seorang wanita yang sedang tertarik pada lawan jenisnya akan tertunduk, tidak akan tahan menatap lama. Para playboy itu tahu bagaimana menaklukkan wanita. Dia tatap mataku, bukan Deddy Kobusir. Maka itu kalau cewek lihat mata cowok sudah mulai jelalatan, katakan, Tuhan, lepaskan aku dari yang jahat ini. Mata. Nggak percaya? Kalau kau ketemu cowok yang cakep, saya kalau suka, pasti cewek gini nih. Namanya siapa? Siapa? Cewek. Playboy itu menaklukkan cewek lewat tatapan mata. Maka itu cewek-cewek hati-hati kalau perlu beli kacamata kuda. Berani nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul dia bilang. Pernah lihat cowok yang kau taksir? Ya pernah lah, masa kau lihat hantu? Pernah. Matamu dari pertama nggak? Pasti ketika adulan pasti gini. Pasti set gitu deh, set gitu, set gitu. Kenapa? Nyamuk. Kalau cowok dadanya cewek matanya resah dan gelisah. Gitu loh. Kalau ceweknya gini, nih, kamu. Cewek kalau gitu. Sentuhan. Ada perbedaan reaksi tubuh terhadap sentuhan antara seorang yang menarik hatinya dengan teman biasa. Beda loh. Saya punya teman sekarang jadi saudara angkat. Kami ketika naik gunung tidur sama-sama satu tenda ada 4-5 orang, tidur sentuhan tuh nggak ada rasa apa-apa. Listriknya nggak ada. Kami udah kayak saudara kandung, jadi udah pikir biasa gitu. It's my sister. Dia bilang, you are my brother. Sampai sekarang kalau saya ke Jakarta, saya ke rumah dia dan udah kayak saudara. Kalau saya kemana-mana pergi, kami udah, maminya bilang, Ron kamu anak angkat saya. Karena kenapa? Kami bisa menjaga, jadi nggak beda. Tapi kalau yang sama yang sekarang jadi istriku, salaman meriangnya 2 hari. Salaman, jangan disegel.
kasih plastik, habis salaman. Beda loh, betul nggak? Jika terjadi sentuhan dengan yang menarik hatinya, maka biasanya timbul arus listrik pada seorang tersebut. Betul nggak? Ser. Kalau playboy enggak, dia udah pengalaman. Tapi gadis-gadis yang lugu atau pria-pria yang belum pernah pacaran, ketika pacaran gandengan tangan, taruh tes meter di situ, listrik menyala. Ini buktinya tuh, nyala kan? Nah, tuh. Sentuhannya beda. Kayak saya gini, "Shalom, apa kabar?" Biasa kan? Tapi sama cowok yang kau taksir, "Shalom." Itu cowok mantan atlet panjat tebing. "Shalom. Shalom. Shalom." Kenapa? Shalom. Atlet panjat tebing kan manjat begini, tangannya cengkram, brak gini. Shalom, brak gini. Shalom. Betul nggak? Sentuhannya beda kan? Kata Yama, touching your heart, touching your feel. Set. Yeah. Ingin duduk makin lama makin dekat. Aturan dia di utara, kita di selatan, tapi magnet dekat. Set. Maju, jalan. 2 langkah kiri, jalan. Kanan, jalan. Maka itu orang pacaran betah, duduk lama-lama. Mau 3 jam ngobrol dari mulai semut, kucing, kuda, kuku, segala macam. Bisa, kukumu bagus, bagus, masa. Padahal udah busuk kukunya. Karena kelamaan noreh kan. Kamu wangi, padahal baunya minta ampun. Kita nggak ngeledek. Saya punya teman itu baunya minta ampun, bau badannya. Dia nggak pakai deodoran. Itu kalau sama pacarnya betah. Saya bilang gini, kita jarak 3 meter aja dia lewat itu urapannya kuat langsung. Tapi pacaran itu betah dia lama-lama. Kita bilang gini, ceweknya masih cinta mengalahkan segala. Yang penting ser. Kita lewat udah. Tapi buat ceweknya harum loh mas. Wah gila. Hati-hati cewek, nanti saya akan beritahu sedikit, tapi ini pelajaran buat kalian. Bukan ingin mengajar kalian nakal, tapi supaya kalian tahu titik-titik rawan perempuan. Supaya laki-laki ketika mulai ke sini, gitu. Jangan izinkan. Kemudian, cara bicara. Gugup dan bingung mengatakan sesuatu di depan seorang yang disukainya. Gugup, tersendat artikulasi kata. Saya dulu pernah menyatakan cinta pada seorang gadis di latihan depan teman-teman. Gue bilang, depan dia,